Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-31 tahun liturgi B. Dan Injil hari ini diambil dari Markus bab 12. Injil hari ini memberitahu kita undang-undang yang pertama yang terpenting ialah cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh fikiran, penuh kekuatan, dan cinta jiran macam kita cinta sendiri. Orang Yahudi ada banyak undang-undang. Ada 613 undang-undang orang Yahudi. Injil hari ini memberitahu kita undang-undang yang pertama dan terpenting, cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh fikiran, penuh kekuatan, dan cinta jiran macam cinta sendiri. Injil hari ini memberitahu kita 3 yang terpenting. Pertama, kita cinta Allah sebab Allah sudah cinta kita. Allah yang pertama cinta kita. Kita cinta jiran sebab Allah sudah cinta kita. Allah yang pertama cinta kita. Kita cinta sendiri sebab Allah sudah cinta kita. Allah yang pertama cinta kita. Sebab itu kita cinta sendiri. Kedua, kita tidak boleh cinta Allah kalau kita tidak cinta jiran. Itulah Sankti Yohanes surat pertama bab 4 memberitahu kita. Siapa yang cakap dia cinta Allah tapi benci jiran, dia orang pembohong. Sebab kalau dia tidak boleh cinta jiran yang dia boleh nampak, bagaimana boleh cinta Allah yang dia nampak? Jelas Sankti Yohanes memberitahu kita, kita tidak boleh cinta Allah kalau kita tidak cinta jiran. Ketiga, penting lagi, kita tidak boleh cinta jiran kalau kita tidak pertama cinta Allah. Sebab cinta bukan datang dari kita sendiri, cinta dari Allah Bapa. Itulah Sankti Yohanes memberitahu kita lagi dalam surat pertama bab 4. Bab 4. Sankti Yohanes cakap kita bukan cakap cinta, kita bukan cakap kita cinta Allah. Tidak, kita cakap Allah cinta kita dalam Kristus. Dan Allah sudah cinta kita dalam Kristus. Sebab itu mesti kita cinta satu sama lain macam dia cinta kita. Cinta datang dari Allah. Keempat dari psikologis. Psikologis hari memberitahu kita, kalau kita tidak cinta sendiri, kalau kita tidak terima sendiri, kalau kita benci sendiri, kita tidak boleh cinta jiran. Tidak boleh cinta jiran. Psikologis cakap, dan ini benar. Ini benar. Dan sekarang saya mau sharing dengan kamu satu yang terpenting. Di tahun 2007 ada 138 orang Islam, termasuk pakar Islam, profesor, ustaz, mufti, imam, klerik, banyak. Mereka tulis satu surat kepada Sankti Papa Benedict XVI. Mereka minta dialog. Dialog apa?
Dialog Injil hari ini. Dialog Injil hari ini. Markus bab 12 ayat 29 sampai 31. 3 ayat saja. 29 sampai 31. Apa itu? Ialah cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh fikiran, dan penuh kekuatan, dan cinta jiran macam cinta sendiri. Dan Sankti Papa Benedict XVI terima itu surat dan bersetuju dialog. Tapi Sankti Benedict terus kasih tahu, kalau kita tidak cinta jiran, kita tidak boleh cinta Allah. Sebab itu dialog. Tapi terpenting, tahun 2019, Sankti Papa Franciscus dengan Grand Imam Al-Azhar University Mosque Cairo, Egypt, mereka sign satu dokumen di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dan apa itu dokumen? Human fraternity for world peace and living together. Artinya persaudaraan manusia untuk damai dunia dan sama-sama tinggal. Kalau kita mau persaudaraan manusia, damai dunia dan sama-sama tinggal, mesti kita baca ini dokumen. Mesti semua kerajaan dunia baca ini dokumen dan buat ini dokumen. Mesti semua orang politik di dunia baca ini dokumen dan buat ini dokumen. Dan mesti semua orang Islam dan orang Kristen baca ini dokumen dan buat ini dokumen. Jangan lupa, orang Kristen dan orang Islam terbesar terbanyak di dunia. Mereka sama-sama jadi 55% lebih persen manusia. Sebab dua agama yang terbesar terpenting berdialog, undang-undang yang terbesar terpenting itu cinta Allah, cinta jiran. Ada harapan untuk dunia, persaudaraan manusia, damai dunia, sama-sama tinggal macam saudara-saudari di damai boleh. Itulah saya cakap, mesti kerajaan baca buat, politik orang baca buat, Kristen, Islam baca ini dan buat. Saya sudah kasih ini dokumen untuk banyak politician di Sabah. Siapa mau ini dokumen, datang office Holy Trinity Catholic Church Tawau, Sabah, Malaysia. Saya kasih kau free. Saya boleh tolong jelas apa dalam ini dokumen. Saya kasih kau free apa. Saya kasih jelas apa dalam dokumen. Sebab saya terima ini dokumen dari Archbishop Julian Liao, Kuala Lumpur, free. Sebab itu saya kasih kau free. Datanglah jumpa saya kasih kau free. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Pembacaan pertama tadi Injil ambil dari pembacaan pertama. Pembacaan pertama dari buku Deuteronomi atau Ulangan bab 6. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita
cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh kekuatan. Dan pembacaan pertama memberitahu kita, kalau kita cinta Allah dan buat undang-undang Dia, Allah akan bakat kita dengan panjang umur, anak kita panjang umur, cucu kita panjang umur. Allah akan bakat kita dengan kekayaan. Allah akan bakat kita dengan banyak anak-anak dan cucu. Banyak anak-anak cucu itu pembakatan Allah. Tapi hari ini ada orang tidak mau anak, tidak mau pembakatan Allah. Tidak tahu apa mereka mau. Barang mereka sendiri pun tidak tahu apa mereka mau. Satu generasi sesat, satu generasi hilang. Kau tanya mereka lah. Tanya mereka pasti tidak mau pembakatan Allah. Mereka pasti tidak mau anak-anak. Apa kau mau? Barangkali mereka sendiri pun tidak tahu apa mereka mau. Sesat dan hilang generasi. Lagi, pembacaan pertama memberitahu kita, kalau kita cinta Allah dan buat undang-undang Dia, Allah akan bakat kita dengan tanah penuh dengan susu, penuh dengan madu. Artinya susu kehidupan, madu kegembiraan. Tapi yang terpenting Mazmur hari ini memberitahu kita, kalau kamu cinta Allah, Allah akan selamat kau. Allah akan jadi juru selamat kau. Allah mau jadi penyelamat kau. Sebab itu tadi Mazmur kita jawab 3 kali, 3 respon. I love you Lord, my strength. Saya cinta kau Tuhan, kekuatan saya. Tapi ini respon diambil dari ayat pertama. Mesti kita baca penuh apa dalam ayat pertama. Ayat pertama memberitahu kita, I love you Lord, you are my strength, my rock, my fortress, my savior, juru selamat saya. Saya cinta kau Tuhan, sebab kau kekuatan saya, batu saya, kubu saya, dan juru selamat saya, penyelamat saya. Itulah saya cakap, Mazmur memberitahu kita yang terpenting. Kalau kau cinta Allah, Dia akan selamat kau, Dia akan jadi penyelamat kau. Kabar gembira, Allah sudah selamat kita dalam Kristus. Sudah 2000 tahun sudah. Tidak payah tunggu lagi 2000 tahun lagi. Tunggu Allah selamat kita. Allah sudah selamat kita. 2000 tahun sudah. Sebab itu, percaya kabar gembira ini sekarang di sini dan kamu diselamatkan sekarang di sini. Tidak payah tunggu esok. Inilah kabar gembira. Allah sudah selamat kau dalam Kristus sudah 2000 tahun dahulu. Sebab itu tidak payah tunggu 2000 tahun dulu. Sekarang di sini percaya kabar gembira ini dan kamu akan diselamatkan. Sekarang di sini, bukan esok. Inilah kabar gembira. Sebab itu pembacaan kedua dari surat Ibrani bab 7 memberitahu kita Allah juru selamat kita, Kristus juru selamat kita,
penyelamat kita. Pembahasan kedua dari Ibrani bab 7 memberitahu kita ada 5. Itu kepadrian, Levitical, Testamentum Lama, lain daripada kepadrian Jesus, Testamentum Baru. Pertama, padri-padri Levitical, Testamentum Lama tidak boleh selamat kita, tidak boleh selamat dunia. Mereka pun tidak boleh selamat sendiri, apalagi selamat dunia. Jesus saja boleh selamat kita, selamat dunia. Jesus saja juru selamat, Jesus saja penyelamat. Kedua, itu padri-padri Levitical, Testament Lama, mereka sendiri pun orang dosa. Mereka sendiri pun orang dosa. Jesus tidak ada dosa, anak Allah. Ketiga, orang-orang padri Levitical, Testament Lama, mereka sekejap saja sama-sama mati. Jesus tidak boleh mati. Sebaliknya, dia bangkit dari kematian dan dia di surga selama-lamanya. Keempat, itu padri Levitical, Testamentum Lama, mereka masih korban banyak kali. Tidak kurang 1 kali 1 tahun. Kalau ikut surat Ibrani tiap-tiap hari, Jesus korban 1 kali saja. Dia korban sendiri. 1 kali saja, cukup. Dan itu padri Levitical, Testament Lama, mereka korban binatang. Jesus tidak korban binatang. Dia korban sendiri. 1 kali untuk semua. Jelas. Sebab itu terpenting hari ini, sekarang di sini kita buat di Eucharistia, di misa. Kita bikin apa Jesus sudah buat 2000 tahun dahulu, kita bikin benar, ada dan efektif. Present, real and effective. Sebab itu nanti misa Eucharistia kita merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus sudah bangkit, kasih kau Roh Kudus sekarang di sini supaya kau boleh cinta Allah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh fikiran, penuh kekuatan, supaya kau boleh cinta jiran macam kau cinta sendiri. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.